Orang kalau dulu masih yakin ya bahwa tanpa sekolah itu orang jadi bodoh. Ini belakangan sudah berubah cara pandang itu. Kenapa? Doktrin dari sekolah mengatakan orang kalau tidak sekolah itu bakal buta huruf, bodoh, terbelakang, miskin, tidak bisa bekerja. Jadi berantas buta huruf supaya kita cerdas. Bersekolah supaya tidak buta huruf. Karena buta huruf itu adalah kebodohan, buta huruf itu adalah primitif. Itu cara berpikir modern. Cara berpikir postmodern sudah nggak seperti itu. Kenapa? Tidak semua yang namanya buta huruf itu bodoh dan primitif. Bahkan buta huruf itu ada yang memandang sebagai satu keunggulan. Contohnya siapa? Filsuf pertama dunia itu namanya Socrates. Siapa orang yang belajar filsafat tidak kenal nama Socrates? Ternyata tokoh Socrates yang menjadi gurunya Plato, yang nanti akan diteruskan Aristoteles macam-macam. Socrates ini buta huruf. Filsuf buta huruf, orang pinter sak Yunani ini buta huruf. Kita baru tahu kalau Socrates itu buta huruf ketika salah seorang muridnya namanya Plato menulis sebuah kitab judulnya Parmakon. Di situ Plato bertanya kepada guru yang dia kagumi, yaitu Socrates. Tuan adalah orang yang sangat luar biasa cerdas. Kenapa? Tuan sengaja buta huruf, tidak mau membaca buku dan tidak mau menulis. Itu pertanyaan Plato. Yang heran gurunya kok buta huruf. Rupanya Socrates sengaja buta huruf. Kenapa? Orang yang tidak mengenal huruf itu adalah orang yang pikirannya tidak pernah dikurangi, tidak pernah dipengaruhi, tidak pernah didangkalkan untuk menghafal huruf. Jadi betul-betul potensinya itu murni. Dia tidak pernah terpengaruh pikiran orang lain yang nulis buku. Dan dia tidak pernah mempengaruhi orang lain yang membaca buku. Jadi pikirannya betul-betul fresh, pikiran sendiri yang betul-betul unggul dan bersih. Dan memang daya ingat orang-orang buta huruf itu luar biasa. Betul. Itulah jawaban-jawaban dari Socrates itu jadi sebuah buku judulnya Parmakon. Dan kita baru tahu ternyata Socrates ini buta huruf. Tapi dia manusia unggul dia. Siapa ngomong buta huruf itu bodoh? Wong sekolahan. Ada nanti orang bernama Muhammad, lahir tahun 571 Masehi, dan dia menjadi nabi diikuti. Dia juga sengaja buta huruf. Kalau Rasulullah itu ingin belajar membaca, sahabat-sahabat bisa kok ngajari beliau, tapi beliau tidak mau. Sampai wafat tetap dalam keadaan umi. Dan membangun peradaban besar seperti Socrates, membangun satu aliran filsafat. Buta huruf. Banyak orang-orang buta huruf yang berhasil. Ya, Genghis Khan itu buta huruf. Tapi tanpa Genghis Khan, orang Cina hanya mengenal Mesiu, tidak mengenal Meriem. Genghis Khan lah yang merancang Meriem. Konsep-konsep itu. Nanti ada dinasti Mughal itu di India, itu namanya Sultan Akbar. Beliau yang melakukan reformasi pertama untuk Kesultanan Mughal. Ternyata buta huruf. Jadi artinya doktrin dari sekolah yang mengatakan wong buta huruf itu pasti bodoh, terbelakang, nggak selalu tepat. Ilmu pengetahuan juga seperti itu. Kenapa? Pengetahuan yang dikembangkan sekolah itu namanya pengetahuan spekulatif. Pengetahuan berdasarkan spekulasi, bukan benar-benar pengetahuan yang benar secara hakiki. Spekulasi. Karena itu benernya itu hanya kebetulan. Karena itu di dalam filsafat ilmu ada yang namanya akurasi daripada ilmu tadi. Jadi tiap ilmu itu pasti punya probabilitas. Ya, tidak ada ilmu yang benar 100%. Selalu ada probabilitas. Ya, probabilitas itu begini. Ketika orang menemukan ini pistol jenis baru, ya, F38. Ini kalau ditembakkan
dalam waktu 1 menit dia bisa untuk nembak 30 peluru. Apa benar itu? Diuji dulu probabilitasnya, kebenarannya. Akhirnya diuji untuk nembak. Baru 7 tarikan, macet, jelek. Nah, gak bener kan? Ya, 1 menit 60 peluru. Baru hitungan ke-7 wis macet. Semua ilmu pengetahuan ada probabilitasnya. Nanti kalau belajar filsafat ilmu pasti tahu itu. Itu sebabnya ilmu kedokteran itu juga sama. Jangan dianggap, oh orang ini sudah ditangani dokter, pasti sembuh. Nggak bisa. Itu sebabnya sudah jadi aturan internasional. Orang kalau mau bikin rumah sakit, hospital, wajib tiap rumah sakit itu punya kamar mayat. Kenapa? Ya pasti ada orang diobati. Ilmu kedokteran itu tidak 100% valid. Orang 90 yang diobati bisa saja 3 orang malah gak sembuh, malah mati. Jadi sudah ada aturan begitu. Tapi karena orang gak paham, dipikir ilmu pengetahuan itu udah segala spekulasi semuanya. Intinya seperti itu. Jadi jangan terlalu memberhalakan sekolah, seolah-olah sekolah itu segala-galanya. Enggak. Ya, dalam fakta itu sangat lemah sekolah itu. Itu sebabnya orang yang dididik di sekolah itu ya tidak mandiri. Sementara pesantren seperti yang diajukan oleh Ki Hajar Dewantoro itu lembaga pendidikan yang merdeka dan mandiri. Kenapa? Sistem pendidikan pesantren pendidikan bebas. Ciri pendidikan yang maju, progresif, modern itu adalah pendidikan yang bebas, tidak mengikat. Contoh pendidikan pesantren, orang belajar di pesantren salaf itu tidak ada absensi, itu nggak ada. Ngaji karepmu gak ngaji, sekolah wajib absensi. Orang ngaji di pesantren ikuti pelajaran sorokan, bandongan, nggak ada seragam itu, nggak boleh pakaian macam-macam. Juga di pesantren itu tidak ada kelas khusus. On kelas, kamu kelas ini, nggak ada. Tidak ada jenjang pembelajaran. Orang belajar baca kitab, dia cerdas 6 bulan selesai. Sehingga begitu cerdas 3 tahun itu nggak selesai, tapi nggak ada, tidak naik kelas itu nggak ada, tetap aja belajar di situ. Dan yang unik dari pesantren, ya, sistem pembelajaran pesantren salaf itu, murid beda pendapat dengan guru dalam hal ilmu boleh. Nanti sampai basil masail diadakan macam itu untuk menjembatani perbedaan-perbedaan, boleh. Sekolah nggak boleh, mulai SD itu murid nggak boleh beda pendapat dengan guru, itu nggak boleh. Sampai nanti belajar S3 itu nggak boleh mahasiswa beda pendapat dengan promotor, dengan guru. Mahasiswa beda pendapat gak lulus. Itu sebabnya cara berpikir di sekolah itu sudah seragam, paten, tidak bisa berubah, stagnan. Itu ciri pendidikan pesantren. Itu sebabnya ketika kemasukan paham-paham tertentu di kampus, paham keagamaan tertentu, ya langsung semua diseragamkan. Kalau tidak sama dengan saya, kafir. Kampus itu cara berpikirnya, pesantren nggak ada. Udah pendapat kok, nggak apa-apa. Ikhtilafu ala umati rahmah. Beda pendapat itu biasa, rahmat dari Allah. Justru ekstremis itu dari didikan sekolah yang tidak mengenal perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Proses ini, dan ini yang jadi pegangan di negara kita, yang sejak awal sudah menggunakan schooling system, yang sejak awal, sejak zaman Belanda sudah anti dengan pesantren.